Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah ditahan imbang PSBS Biak. Sebagai informasi, duel PSBS Biak versus Persib terlaksana di Stadion Lukas NMB, Jayapura, Papua, pada Sabtu, 11 Januari 2025. Ini merupakan laga pekan ke-18 Liga 1 2024 hingga 2025. Pertandingan sendiri awalnya berlangsung sengit dan alot. Bahkan, skor masih sama 0-0 pada akhir babak pertama. Malapetaka diperoleh Persib pada menit ke-51. Persib harus bermain dengan 10 pemain setelah Nick Kuipers diganjar kartu merah. Gawang Maung Bandung lalu jebol berkat gol Abel Alganaras pada menit ke-65. Beruntung bagi Persib, Tirone Del Pino mampu mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-85. Duel PSBS versus Persib berakhir sama kuat 1-1. Setelah laga, Bojan Hodak tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya dengan kepemimpinan wasit. Salah satu yang membuat geram Bojan Hodak yakni kartu merah yang diberikan kepada Nick Kuipers. Menurutnya, hal tersebut telah merubah momentum Persib yang sebelumnya tampil mendominasi. Hanya, pelatih asal Kroasia itu tak ingin terlalu banyak menyalahkan wasit karena takut mendapat denda. Saya tidak mau berbicara banyak tentang wasit, tadi beberapa keputusan sangat merugikan bagi kita. Kalau untuk masalah pertandingan kami mendominasi permainan. Banyak peluang yang kami ciptakan, semua berubah setelah kita mendapat kartu merah. Tapi sekali lagi kalau saya bicara tentang masalah wasit hari ini mungkin akan terkena denda, kata Bojan Hodak. Sementara itu, Persib tetap memimpin klasemen Liga 1 2024 hingga 2025. Pangeran Biru berada di puncak dengan raihan 40 poin. Rekam jejak Tommy Manggopa, wasit kontroversi yang pimpin laga PSBS versus Persib. Pertandingan antara PSBS Biak melawan Persib Bandung diselenggarakan di Stadion Lukas NMB, Jayapura pada Sabtu, tanggal 11 Januari 2025. Laga ini meninggalkan perdebatan karena kepemimpinan wasit Tommy Manggopa yang dianggap kontroversial. Wasit asal Bolang Mongondo tersebut dianggap tidak becus sebagai pengadil karena beberapa keputusannya sangat kontroversial. Salah satunya adalah saat ia memberikan kartu kuning kepada Nick Kuipers yang dianggap melanggar pemain PSBS Biak, Alexandro dalam duel 50-50 di udara. Padahal, Nick terlihat tidak melakukan pelanggaran berarti dan tidak perlu diberikan kartu kuning. Hal itu membuat emosi pemain asal Belanda tersebut memuncak hingga membanting bola di depan Tommy. Sang wasit kemudian memberikan kartu kuning kedua yang membuat Nick harus mandi lebih cepat. Keputusan kontroversial lainnya adalah saat Tommy tidak memberikan kartu merah kepada Fabiano Beltram yang melakukan tackle keras terhadap David da Silva. Awalnya ia bahkan tak menganggap hal tersebut merupakan suatu pelanggaran sebelum akhirnya ada panggilan dari wasit VAR untuk mereview kejadian tersebut. Ketika ia melakukan review, panggilan yang terjadi adalah untuk memutuskan apakah Fabiano layak di kartu merah atau tidak. Tommy kemudian mengganjar Fabiano dengan kartu kuning yang tentunya membuat seluruh tim Persib melakukan protes keras terhadap keputusannya. Memang keputusan wasit berusia 46 tahun tersebut tidak menyalahi aturan karena pada akhirnya hal tersebut memang tergantung pada pandangan wasit utama. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa pelanggaran tersebut sebetulnya layak untuk diganjar kartu merah langsung. Entah kebetulan atau tidak, ada fakta menarik bahwa ternyata Tommy Manggopa pernah menjadi rekan satu tim dari Fabiano Beltram kala ia masih aktif bermain sepak bola di Persmin Minahasa yang Tommy perkuat selama 8 musim dari tahun 2000 hingga 2008. Pria kelahiran 23 Juni 1978 tersebut memang sebelumnya pernah aktif sebagai pesepak bola profesional sebelum akhirnya memutuskan pensiun dini di tahun 2010 setelah membela Manado United di kompetisi LPI dan akhirnya fokus untuk menjadi wasit sejak saat itu. Tommy Manggopa sendiri sebetulnya belum lama naik kelas untuk menjadi wasit di kasta kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia. Tommy tercatat baru dipercaya bertugas di Liga 1 pada musim 2022-2023 dengan memimpin 2 laga di musim tersebut. Menariknya, debut Tommy bertugas di Liga 1 adalah memimpin pertandingan Persib Bandung yang kala itu mengalahkan Barito Putra pada 16 September 2022 dengan skor 5-2. Ia mengeluarkan 6 kartu kuning di laga ini yang 2 diantaranya untuk Persib. Sepanjang karirnya di Liga 1 termasuk pertandingan menghadapi PSBS Biak kemarin, Tommy sudah 4 kali memimpin pertandingan Persib Bandung yang salah satunya merupakan partai final leg pertama 2023-2024 kala Persib mengalahkan Madura United 3-0. Satu laga lainnya adalah kala Persib Bandung bermain imbang 3-3 di laga tandang melawan Persita Tangerang saat regular series Liga 1 musim lalu yang digelar pada tanggal 15 April 2024. Persib sendiri tidak pernah kalah selama dipimpin olehnya dengan catatan 2 kali menang dan 2 imbang. Dari 4 laga tersebut, Tommy mengeluarkan 12 kartu kuning dan 1 kartu merah untuk pemain Maung Bandung.
Ia juga 2 kali menghukum Persib dengan memberikan penalti untuk lawan. Sebaliknya, Persib sendiri tidak pernah diberikan hadiah penalti olehnya. Bung Binder tertawa lihat wasit Persib versus PSBS Biak, bisa-bisanya putuskan yang tak ada di regulasi VAR. Kejanggalan pun mulai muncul jelang akhir babak pertama di mana ada handball yang dilakukan Fabiano Beltram di kotak penalti PSBS Biak. Namun wasit menggratiskan pelanggaran tersebut. Sampai akhirnya Bung Binder mulai tersenyum ketika Nick Wipers diganjar kartu merah. Puncaknya, Fabiano Beltram yang melanggar David da Silva dari belakang pun hampir digratiskan oleh sang wasit. Sampai akhirnya wasit VAR yang bertugas, Armin Dwi Suryatin menyarankan pengecekan VAR untuk possible red card. Alih-alih memberikan kartu merah, wasit malah memberikan kartu kuning pada Fabiano. Fabiano jelas menekel dia dan itu dari belakang loh bukan dari depan itu tackling dari belakang wasit ke layar monitor di pinggir lapangan kasihnya kartu kuning lucu tidak? Dikata Bung Binder dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Minggu, 12 Januari 2025. Padahal, pengecekan VAR untuk possible red card hanya berujung pada keputusan wasit apakah pelanggaran itu berujung pada kartu merah atau tidak terbukti pelanggaran, bukan kartu kuning seperti yang dilakukan wasit. Saya sampai ketawa terbahak-bahak, bukannya kesal, ketawa saya. Ini wasit tahu tidak aturannya seperti apa nah saya tidak mengerti, kata Bung Binder. Nanti alasannya apa dari wasit ini ya? Bahkan kawan saya Yuki yang lagi siaran pun ngomong kok hanya dikasih kartu kuning karena salah satu yang perlu dicek pada saat dari pinggir lapangan itu adalah possible red card, kata Bung Binder. Di pertandingan tadi main dengan 10 pemain, dengan keputusan wasit yang lucu, dengan injury time yang hampir menit 100, tetap Persib bisa mendapatkan poin, kata Bung Binder. Artinya memang Persib secara komposisi pemain memang punya komposisi pemain yang bagus, itu tutup Bung Binder. Hasil imbang Persib Bandung melawan PSBS Biak dalam laga pekan ke-18 Liga 1 2024-2025 di Stadion Lukas NMB, Jayapura, Papua, Sabtu 11 Januari 2025, harus dibayar mahal. Pilar penting Persib Bandung, Rahmat Irianto mengalami cedera di awal pertandingan. Dia terlihat mengiris kesakitan di bagian kaki kanannya sehingga harus mendapat perawatan dari tim dokter. Setelah itu, tim dokter memberikan isyarat kepada pelatih untuk melakukan pergantian pemain. Rian sapaan akrab Rahmat Irianto akhirnya ditarik keluar dan digantikan Henhen Herdiana. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyayangkan cedera yang dialami Rian. Bojan menyebut cedera tersebut didapat karena kondisi lapangan Stadion Lukas NMB yang tidak terlalu bagus. Cedera Irianto diakibatkan kondisi lapangan, jadi ini adalah stadion yang bagus tapi yang terpenting dimanapun, dalam sepak bola adalah lapangannya, ucap Bojan usai laga. Pelatih berkebangsaan Kroasia ini melihat stadion di Indonesia banyak yang megah, tetapi tidak dengan rumputnya. Sehingga, bisa menimbulkan resiko buruk terhadap para pemain di lapangan. Jadi sekarang saya melihat banyak stadion yang bagus di Indonesia tapi lapangannya tidak terlalu bagus, ujarnya. Kejadian seperti ini bukan kali pertama dialami Persib Bandung. Sebelumnya, Deddy Kusnandar mengalami cedera patah tulang fibula saat bertanding melawan Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul. Deddy Kusnandar resmi memperpanjang kontrak bersama Persib Bandung hingga 2 tahun ke depan. Dengan adanya perpanjangan kontrak, Deddy Kusnandar akan menjadi bagian tim Maung Bandung hingga tahun 2027. Gelandang berusia 33 tahun itu bergabung dengan sekelompok pemain yang bisa memperkuat Persib selama lebih dari 1 dekade. Julukannya Dado pertama kali bergabung dengan Persib pada tahun 2015. Direktur Olahraga PT Persib Bandung bermartabat Adhitya Putra Herawan mengatakan kedua belah pihak sepakat memperpanjang kontrak selama 2 tahun. Sejak bergabung, Deddy Kusnandar hampir selalu menjadi pemain kunci di lini tengah Persib. Kami berharap kontribusi besarnya bagi Persib dapat terus berlanjut hingga 2 tahun ke depan, kata Adhit. Pesepak bola kelahiran Sumedang ini bergabung dengan Persib menjelang dimulainya Liga Super Indonesia 2015 setelah berkembang di sejumlah klub papan atas Indonesia. Sejak bergabung pada 2015, Dado sudah mencatatkan 169 penampilan Persib di kompetisi resmi, termasuk 12 penampilan pada musim ini. Ia menjadi pemain aktif dengan caps terbanyak untuk Persib saat ini, mengungguli Febri Haryadi 132, Ahmad Jofrianto 130, Nick Wipers 123, dan Henhen Herdiana 111. Dalam kurun waktu tersebut, Dado mengantarkan 2 trofi juara untuk Persib, yakni Piala Presiden 2015 dan Liga 1 tahun 2023 hingga 2024. Namun, Dado saat ini masih dalam masa pemulihan dari cedera engkel serius. Cedera tersebut dialami Persib saat menang 2-1 atas Barito Putra.